Semangat pagi teman-teman, pada video kali ini saya akan mengulas polemik antara boleh nggak sih usaha itu dengan hutang. So, ditonton sampai selesai ya. Banyak sekali perdebatan yang terjadi pada beberapa teman-teman saya di kalangan UKM bahwasanya bisa nggak sih atau boleh nggak sih sebetulnya kita usaha itu mau pakai hutang atau enggak, seperti itu. Ada yang ngomong nggak usah hutang, pakai modal sendiri aja, hutang itu akan bla 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 bla. Ada yang bilang kalau bisa dibiayai dengan hutang kenapa harus pakai dengan modal sendiri. Nah, ini sebetulnya di dalam dunia usaha itu boleh nggak sih kita menggunakan hutang. Namun sebelum saya mengulas video kali ini, bagi teman-teman yang baru datang ke channel ini, saya ucapkan selamat datang. Channel ini berisikan tentang tips bisnis, tutorial bisnis, maupun inspirasi bisnis yang insya Allah sangat bermanfaat bagi teman-teman ketika teman-teman mau mengembangkan bisnis. Nah, di channel ini kami sudah mengupload banyak video tentang tips bisnis maupun tutorial bisnis dan inspirasi bisnis. Silahkan teman-teman cari jika ada video-video yang memang sedang teman-teman butuhkan. Jika teman-teman tertarik dengan tema-tema tersebut, silahkan klik tombol subscribe-nya, dan di bawah sini nyalakan juga tombol loncengnya agar teman-teman mendapatkan update terbaru video dari channel ini. Baik, sebetulnya memulai usaha atau dalam berbisnis itu boleh nggak sih berhutang? Kalau saya logikanya seperti ini. Teman-teman, ketika teman-teman itu membutuhkan sebuah modal atau tambahan modal, dan dengan misalnya teman-teman membutuhkan tambahan modal 10 juta. Nah, dengan tambahan modal 10 juta tersebut, teman-teman punya hitung-hitungan. Saya nambah 10 juta modalnya, dengan 10 juta tersebut saya bisa meningkatkan kapasitas produksi saya menjadi sekian, maka kemungkinan omsetnya akan menjadi sekian. Dengan tambahan 10 juta, omsetnya dari misalnya 5 itu bisa menjadi 10. Nah, itu ibaratnya kalau teman-teman itu membutuhkan modal, harus kira-kira teman-teman punya hitung-hitungan. Kalau saya butuh 10 juta, maka ini akan meningkatkan seberapa persen sih kapasitas ataupun peningkatan pemasaran dari produk teman-teman. Dengan misalnya 10 juta tadi diinvestasikan ke alat-alat baru, itu akan menunjang atau akan membuat efisien nggak dalam proses produksi teman-teman? Jika iya, maka ya teman-teman masukin saja tambahan modal sebesar 10 juta. Nah, pertanyaannya, 10 juta ini dari mana? Nah, itu kan yang menjadi pertanyaan. 10 juta ini tentu saja kalau teman-teman itu punya modal sendiri, punya uang sendiri, teman-teman silakan gunakan modal sendiri. Karena itu akan cenderung, ya karena itu modalnya teman-teman sendiri, ya teman-teman bisa ekspor ngapa-ngapain sendiri kayak gitu. Kalau teman-teman punya modal, silakan masukin sendiri. Kalau teman-teman punya uang, silakan masukin itu sebagai modal tambahan teman-teman. Namun bagi yang lain yang misalnya, wah saya nggak punya modal ya mas untuk nambah 10 juta, padahal dengan 10 juta itu saya bisa meningkatkan pemasaran misalnya 2 kali lipatnya. Maka ya teman-teman jangan pusing, jangan khawatir. Untuk tambahan si 10 juta tadi, itu teman-teman bisa dapatkan dari mana saja. Misalnya teman-teman itu berpartner dengan siapa, dengan orang tertentu gitu, bisa nanam modal di teman-teman. Ataupun kalau nggak seperti itu, ya solusi berikutnya adalah dengan berhutang. Wah mas, saya takut hutang nanti nggak bla 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 dan sebagainya. Nah, yang perlu digarisbawahi teman-teman, mental dalam berbisnis, mental dalam nggak hanya berhutang ya, ini mental dalam berbisnis, teman-teman itu jangan berpikir susahnya dulu, jangan berpikir negatifnya dulu. Kenapa? Kalau teman-teman itu berpikir negatifnya dulu, maka kemungkinan besar yang terjadi di hidup teman-teman itu ya negatif. Kenapa seperti itu? Saya sudah mengulasnya sebetulnya. Jika teman-teman belum menonton, silahkan tonton terlebih dahulu di video yang ini. Nah, di sana saya menyebutkan apa yang kita lontarkan dari pikiran-pikiran kita ke alam, kita melontarkan hal-hal negatif, maka akan balik lagi ke kita juga negatif. Apa yang kita prasangkakan ke alam negatif, juga sama baliknya ke kita negatif. Sama halnya, nanti kalau saya nggak bisa bayar, gimana ya? Maka kemungkinan besar teman-teman juga akan gagal bayar. Karena di set otak teman-teman itu sudah bilang, saya nggak bisa bayar, saya gagal bayar. Maka dari itu teman-teman, kalau dalam bisnis, teman-teman ya berpikirlah positif dulu bahwasanya dengan tambahan modal tersebut, saya bisa menaikkan omset 2 kali lipat, titik. Nggak usah dikasih embel-embel. Misalnya lagi, saya dengan kulaan modal
20 juta, saya per bulan bisa dapat sekian juta, titik, nggak perlu label-label yang lain. Nah, ketika teman-teman itu berpikirnya lebih ke positif, lebih ke hal-hal yang menarik, yang menyenangkan, maka nanti teman-teman sebetulnya sedang menarik energi alam juga untuk mewujudkan hal-hal yang teman-teman sukai tersebut atau yang teman-teman pikirkan tersebut. Nah, sama halnya dengan berhutang. Jika memang teman-teman sudah nggak ada solusi untuk modalnya dari mana, ya teman-teman bisa berhutang. Dan ketika berhutang, jangan berpikir nanti kalau gagal bayar gimana ya, tetapi berpikirlah dengan biaya atau tambahan modal tersebut teman-teman bisa menghasilkan uang yang lebih banyak. Maka nanti si 10 juta yang kita ambil dari bank misalnya, itu akan terbayarkan dengan omset yang teman-teman raih setiap bulannya. Sebetulnya soal hutang ini ada hitungannya. Nah, teman-teman itu bisa berhutang, saran saya, uang yang wajib untuk bayar hutang maksimal ya, maksimal itu 30% dari margin yang teman-teman dapatkan. Jadi sebetulnya ada hitung-hitungannya. Kalau saya menambah 10 juta per bulan lah, taruh per bulan itu misalnya ngangsur 1 juta kayak gitu. Nah, maka target omset yang harus teman-teman kejar itu minimal dianggap berapa? Ya, kalau itu 1 juta itu adalah sepertiganya, maka yang minimal marginnya adalah 3 juta. Itu margin bersih ya. Nah, 3 juta ini berapa persen dari omset? Misalnya 3 juta ini adalah 10% dari omset, maka omset yang harus teman-teman kejar setiap bulannya adalah 30 juta. Nah, sebetulnya ini bisa dihitung. Jadi teman-teman kalau memang butuh modal, teman-teman hitung. Sebetulnya dengan tambahan modal tersebut, teman-teman itu bisa menambah uang atau menambah omset menjadi berapa. Terus beban kalau itu hutang ya, beban hutangnya itu berapa persen dari nanti margin yang didapatkan. Maksimal itu hanya boleh sekitar 30%. Kalau saya sendiri kalau ditanya, boleh nggak hutang? Ya silakan. Kalau memang itu bisa meningkatkan bisnis teman-teman, bisa menambah produk atau kapasitas produksi teman-teman, bisa menambah pemasaran teman-teman, saya sih nggak masalah modal itu dengan hutang. Ya wajar bisnis itu dibiayai dengan hutang, asal balik lagi teman-teman punya hitungan, punya faktor resiko yang harus dipertimbangkan. Nah, itu bagian dari keputusan teman-teman pada akhirnya mengambil hutang atau tidak. So, kalau ditanya, boleh nggak sih bisnis itu dengan hutang? Kalau saya boleh, silahkan. Secara prinsip, silahkan jika teman-teman memang butuh tambahan modal, dihitung beneran butuhnya berapa. Jangan sampai butuhnya 10 juta, teman-teman ngambilnya 30 juta. 10 juta dipakai untuk bisnis, yang 20 juta dipakai untuk konsumtif. Nah, itu yang bisa merusak bisnis teman-teman. Kalau memang butuhnya 10 juta, ya ambil saja 10 juta. Habis itu teman-teman pakai untuk bisnis teman-teman, untuk meningkatkan kapasitas atau meningkatkan pemasaran. Nah, hasilnya itulah teman-teman bisa gunakan untuk konsumsi. Oke teman-teman, semoga ulasan singkat ini bisa memberikan gambaran ke teman-teman yang masih bingung bisnisnya atau usahanya mau digedein dengan hutang atau tidak. Nah, itu balik lagi ke putusan ada di teman-teman. Kalau di frame saya, yang penting hitung-hitungannya tepat, yang penting teman-teman tahu proyeksinya menjadi berapa, ya silahkan bisa menggunakan hutang. Semoga videonya bermanfaat, dan jika teman-teman belum klik tombol subscribe, silahkan klik dulu tombol subscribe-nya ada di bawah sini. Nyalakan juga tombol loncengnya agar teman-teman mendapatkan update terbaru video dari channel ini. Saya Imam Safi, kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.